Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi di ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020 bersama aku Kak Dara dan Aku Kak Hapsari. nah, hari ini kita mau kembali beribadah memuji nama Tuhan. Kita mau ngapain aja sih Kak Hapsari? Kita mau praise and worship. Kita juga mau memberikan persembahan. Dan yang paling penting kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seru banget ya adik-adik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak mau undang adik-adik untuk praise and worship dari lagu Bukan Kuat Bukan Gagah di medley dengan Setinggi-tingginya langit. ya, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi menggunakan gerakan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita sudah praise and worship. Kita sebelumnya mau masuk dalam ibadah ya Kak. Tapi apa sih Kak, sebelum kita mau masuk dalam ibadah ada sesuatu yang spesial nih Kak. Nah, kita akan menyambut ulang tahun Pelkat PA yang akan jatuh di bulan depan adik-adik. Tanggal berapa Kak? Tanggal berapa ya Kak? Tanggal Tanggal 6. 6 bulan September, dan hari itu Pelkat PA berulang tahun yang ke 61 tahun Kak. Hmm. Nah, untuk merayakan ulang tahun Pelkat PA, kakak mau undang adik-adik untuk belajar lagu Mars Pelkat PA. Nah, nanti lagu ini akan dinyanyikan saat ulang tahunnya adik-adik. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya, Kak Dara mau undang adik-adik untuk tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang madam Tuhan, kami kunjung bertemu.
nanti minggu depan kita akan latih lagi lagu-lagunya adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam saat teduh. Kak Dara undang adik-adik untuk siapkan hati dan pikiran. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau masuk dalam ibadah. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Dengan gaya ya adik-adik. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Hapsari. Adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berbicara kepada Tuhan adik-adik, jadi tunjukkan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami, para pelayan-Mu serta anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul meskipun masih secara online untuk mendengarkan kembali firman-Mu ya Bapa. Bapa, sekiranya siapkanlah hati dan pikiran kami, bukakanlah hati kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang firman-Mu sampaikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Dara persilakan untuk duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh siapa ya? Kalau aku bisa nebak. Siapa Kak? Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ulis. Nah betul adik-adik, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ulis. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dara mau kasih tahu ada beberapa alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama Alkitab, terus yang kedua apa Kak? Buku tulis dan alat tulis. Nah kalau gitu adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan cerita? Sudah siap pasti Kak. Nah, kalau udah siap, kita panggil Kak Ulis yuk. 1, 2, 3. Kak Ulis. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ulis. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka kitab kita. Oke, kita buka kitabnya dari Efesus adik-adik. Dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 adik-adik. Ya adik-adik, dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh beribadah Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah dari rumah Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kiranya kami dapat beribadah dengan baik Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan dan cerita yang akan disampaikan nanti Tuhan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Baiklah adik-adik, Kak Ulis akan membacakannya. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus
yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Ya adik-adik, hari ini Kak Ulis mau bercerita tentang memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang adik-adik. Nah adik-adik, nih Kak Ulis punya gambar. Nih gambarnya Rasul Paulus. Nah adik-adik inget gak? Sebelum menjadi Rasul Paulus namanya siapa dia? Ayo. Nah namanya Saulus adik-adik. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Saulus adalah orang yang sangat membenci pemberitaan firman Tuhan adik-adik. Dan bahkan Saulus ini mau membunuh murid-muridnya Tuhan dan pengikut-pengikutnya Tuhan. Suatu hari ketika dia sedang di perjalanan ke Damaskus, Tuhan Yesus menunjukkan kebesarannya adik-adik. Saulus akhirnya bertobat adik-adik dan berubah namanya menjadi Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah rasul yang ditugaskan Allah adik-adik untuk memberitakan firman-Nya. Nah, dalam memberitakan firman-Nya, Rasul Paulus sadar kalau banyak orang yang akan gak suka adik-adik dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan sampai Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, bahkan sebelum di penjara adik-adik, Rasul Paulus pun sudah melayani orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, karena itu walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap melayani adik-adik. Melayani dengan cara menulis surat. Nah, seperti hari ini, jemaat Yahudi, jemaat Yahudi di kota Efesus percaya bahwa firman Allah itu hanya untuk mereka saja. Tetapi Tuhan Yesus bilang kalau firman Allah itu tidak hanya untuk jemaat Yahudi tetapi juga jemaat non-Yahudi dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya adik-adik. Nah adik-adik, setelah diberitakan firman-Nya oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang jemaat-jemaat Yahudi maupun jemaat-jemaat non-Yahudi, firman Tuhan mulai tersebar. Sampai pada hari ini firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Nah, di Indonesia Tuhan Yesus menciptakan kita sangat beragam. Ada berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dan berbagai macam warna kulit juga adik-adik. Tapi kita juga harus belajar seperti Paulus adik-adik, seperti Rasul Paulus. Kita sudah sama seperti Rasul Paulus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu,
kita harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Caranya gimana Kak? Nih caranya. Yang pertama, kita harus membantu sesama kita adik-adik. Nah, dalam membantu sama kita nggak boleh yang namanya memilih-milih. Nggak boleh memilih karena dia agamanya sama Kak, aku mau bantu. Nggak boleh adik-adik. Kita harus membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Kalau contohnya di gambar ini, ada temennya yang lagi jatuh. Terus saya dibantuin ya adik-adik. Kan? Lalu apa lagi? Nah, yang kedua, berteman dengan siapa aja. Berteman dengan siapa aja itu jangan pernah milih-milih adik-adik. Karena kalau kita pilih-pilih teman, pasti ada yang sakit hati kan, ada yang kesel kan. Nah, Tuhan Yesus gak suka adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda. Tetapi kita patut merasakan kasih yang sama yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, mulai hari ini, yuk kita sama-sama memberitakan kasih Tuhan Yesus dengan cara mau berteman dengan siapa saja, mau menolong siapa saja, tanpa memandang suku, ras, dan agama adik-adik. Nah, segitu aja cerita dari Kak Ulis. Sampai ketemu di minggu depan. Oke adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Nah, hari ini aktivitasnya kita akan sama-sama merangkai puzzle. Untuk linknya ada di kotak deskripsi di bawah ya adik-adik. Untuk mengerjakannya, kelas TK punya link sendiri. Dan juga untuk anak kelas kecil dan tanggung, linknya sama ya adik-adik di bawah. Ketika sudah selesai merangkai puzzle-nya, boleh adik-adik berfoto dengan puzzle-nya dan dikirim ke WA Group Forum Komunikasi Orang Tua PA GPIB Sumberkasih. Bisa juga dikirim ke Google Drive ataupun di-upload Instagram dan mention ke @PAGPIB Sumberkasih. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan adik-adik. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Ulis. Seru kan? Jangan lupa ya adik-adik, seperti kata Kak Ulis tadi, kita harus membantu sesama dan berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Nah adik-adik, setelah selesai mendengarkan cerita, kita mau ngapain nih Kak? Kita mau masuk ke dalam persembahan. Persembahan seperti yang minggu-minggu sebelumnya, ada 2 cara yang bisa adik-adik lakukan untuk memberikan uang persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa memberikan uang persembahan ke mama dan papa, dan nanti mama dan papa akan mentransfernya ke rekening Mandiri GPIB Sumberkasih. Untuk nomor rekeningnya bisa dilihat nanti di slide selanjutnya. Yang kedua, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya terlebih dahulu dan menyimpannya dalam amplop. Nanti kalau gereja sudah bisa berjalan dengan normal, adik-adik boleh membawakan amplopnya ke gereja. Ya adik-adik, siapkan persembahannya dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas segala berkat-Mu kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh usai dan kami boleh kembali beribadah offline di gereja untuk bertemu kakak-kakak dan teman-teman kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum akhir ibadah, kita akan ada pengumuman. Pengumuman yang pertama apa nih, Kak? Yang pertama, adik-adik harus jaga kesehatan. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi, sayur, buah-buahan, dan makanan-makanan lain yang sehat dan bergizi. Yang kedua apa, Kak? Yang kedua, minum vitamin adik-adik supaya bisa menambah daya tahan tubuh lebih kuat lagi. Nah, yang ketiga, kalau adik-adik bepergian keluar sama papa mama, jangan lupa untuk bawa dan pakai masker dan juga hand sanitizer supaya adik-adik terhindar dari kuman dan virus. Nah, meskipun adik-adik bawa hand sanitizer, adik-adik juga tidak lupa untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan sendiri pun ada caranya ya, Kak? Iya, Kak. Tidak betul. bisa asal-asalan aja adik-adik. Nah, kita mau ngajarin adik-adik seperti yang sebelumnya, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada lagunya ya, Kak ya? Iya. Boleh kita nyanyiin sama-sama. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Tapak punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu. Sekali lagi adik-adik. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Tapak punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Nah, adik-adik kalau misalkan mau cuci tangan, ingat-ingat lagu itu supaya adik-adik bisa cuci tangan dengan baik dan benar tentunya ya, Kak. Iya, betul. Nah, terakhir ada satu pengumuman lagi nih. Pengumuman apa ya, Kak? Kalau adik-adik ikut IMPA minggu lalu, adik-adik pasti ingat Kak Tasya bikin aktivitas dan aktivitasnya nanti akan ada pemenangnya. Nah, adik-adik, jadi yuk kita simak video dari Kak Tasya. Hai adik-adik, nah gimana kemarin kuisnya? Pasti pada bisa menjawab dengan baik kan? Nah adik-adik, untuk minggu ini akan ada pengumuman pemenang. Nah pemenang dari kuis minggu lalu. Jadi hari ini Kak Tasya akan memberitahu siapa-siapa aja ya pemenangnya. Kriterianya adalah buat adik-adik yang menjadi pemenang adalah yang menjawabnya yang pertama yaitu benar, dan yang kedua menjawabnya dengan cepat. Nah untuk yang pertama adalah pemenang dari kelas TK. Dari kelas TK ada adik Aidan. Wah Aidan, hai, selamat ya, kamu jadi pemenang di kelas TK. Nah yang kedua dari kelas kecil. Kelas kecil ada adik yang bernama adik Emily. Selamat ya Emily, keren banget. Nah untuk yang terakhir ada dari kelas tanggung. Dari kelas tanggung ada adik
Nah, dari kelas tangguh ada adik Saskara. Yeay, selamat buat kalian bertiga. Nanti kan ya akan ada surprise untuk kalian bertiga. Oke? Oke, tadi sudah dengar video dari Kak Tasya. Selamat ya Kak untuk pemenangnya. Wah, seneng banget deh. Dapat apa ya? Pasti dapat hadiah, cuma aku nggak tahu sih Kak. Aku juga hadiahnya nggak apa tahu ya. Kak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi pasti tentunya menyenangkan sekali Kak. Nah, Oke. kita sudah berada di penghujung ibadah adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 184 bermacam-macam anak dengan menggunakan gerakan, dan Kadara undang adik-adik untuk berdiri. Berdiri adik-adik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Oke adik-adik, kita ibadahnya akan kita tutup dengan berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan menghadap Tuhan untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu karena pada hari ini kami boleh kembali lagi pergi untuk IMPA meskipun masih secara online. Sekiranya firman Tuhan yang sudah Engkau berikan melalui Kak Ulis bisa adik-adik pelajari, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya ya Bapa. Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you. Sekali lagi adik-adik, selamat hari Minggu. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.